Pendalaman Advent keempat ini merupakan puncak dari 3 pertemuan sebelumnya, di mana kita diajak untuk mengembangkan paguyuban orang Katolik yang berbuah kasih di tengah masyarakat. Keeratan hidup iman kita dengan Kristus seharusnya membuahkan buah yang berlimpah. Situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kita mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Dalam pertemuan ini, kita diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban kita untuk semakin terlibat menolong masyarakat yang kesulitan. Arah dasar 2021 sampai 2025 mengajak kita berusaha di pelbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Minggu ini sekaligus merupakan pekan terakhir dari masa Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, seluruh umatku di Paroki Santa Teresia Sedayu yang terkasih dalam Tuhan berkata, semoga Anda tetap sehat senantiasa bergembira di tengah segala situasi apapun yang kita alami, terlebih di masa pandemi ini yang memang berefek sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada Minggu Advent yang keempat, secara khusus pada pertemuan yang keempat, mari kita bersama-sama menggulati bersama-sama bagaimana kita mau mengembangkan sebuah paguyuban yang berbuah kasih. Dalam arah dasar Keuskupan Agung Semarang, kita diajak bersama-sama untuk sungguh semakin menghayati jati diri kita sebagai murid-murid Kristus yang sungguh menghadirkan gereja yang signifikan dan relevan. Signifikan berarti kehadiran kita sungguh bermakna dan berarti bagi orang-orang yang di sekitar kita. Relevan artinya juga tentu dalam konteks situasi dan kondisi kita saat ini. Belajar secara khusus dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent yang keempat, kita diajak merenungkan terkait dengan perutusan Bunda Maria, kemana perutusan itu sungguh menjadi sebuah perutusan yang tidaklah mudah, sebagaimana juga situasi kita saat ini. Namun Bunda Maria memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa, bagaimana di tengah yang tidak mudah, membingungkan, dan kadang juga tidak mudah ditangkap,
Mau berbuat apa, Bunda Maria menunjukkan dengan sangat tegas dalam sebuah perkataannya yang sangat terkenal. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ada dua hal yang menurut saya bisa kita pelajari dari sana. Terlebih kalau kita bersama-sama rasakan juga kesulitan, ketidakmudahan itu, bagaimana kita sungguh menghadirkan juga gereja atau kehadiran kita ini seperti apa, bahkan seperti apa dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah bagaimana Bunda Maria sungguh-sungguh membangun menurut saya keyakinan, kepercayaan kepada Allah, berserah dan percaya kepada Allah. Di balik itu semua tentu saja tidak lepas karena kesatuan Bunda Maria yang begitu dalam sehingga kata-kata ini muncul. Yang kedua, memang kesannya itu seperti pasif, hanya mengatakan demikian, tetapi di balik itu semacam ada sebuah kesediaan ketika diutus menjadi ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria dengan penuh keterbukaan akhirnya bersedia mau terlibat, bersedia rela menjadi sungguh-sungguh penyelamat bagi umat, kehadiran penyelamat di dalam rahimnya untuk keselamatan dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga diajak bersama Keuskupan Agung Semarang secara khusus untuk periode 5 tahun ke depan, tahun 2021-2025 dalam arah dasar Keuskupan Agung Semarang 5 tahunan. Ngajak kita bergerak dari kultis dan popis. Artinya kultis berarti kita diajak terus-menerus membangun kesatuan dengan Allah, namun pada akhirnya kesatuan itu harus membuahkan buah yang nyata dalam kehidupan. Kesatuan dengan Allah pasti tidak akan bisa dilepaskan dari buahnya dalam kehidupan nyata. Saudara-saudaraku, di tengah situasi pandemi ini kita diajak membangun paguyuban itu yang sungguh-sungguh nyata itu. Maka kepedulian kita dengan semua orang ini juga menjadi sesuatu yang penting karena keselamatan. Waktu Yesus hadir tengah-tengah kita semuanya itu karena ingin menghendaki keselamatan kita semua orang tanpa siapapun, tanpa terkecuali siapapun. Bagaimana pada akhirnya kita membangun semangat itu, paguyuban dengan Allah juga dalam murid-murid dengan juga sesama, sehingga pada akhirnya membuahkan kasih. Itu kesatuan dengan Allah itu menjadi yang utama. Yang kedua sebenarnya sangat sederhana, bagaimana kita mengembangkan paguyuban itu yang berbuat kasih, dan tidak yang semuanya itu juga tidak selalu dalam hal-hal yang besar, sangat sederhana sekali. Salah satunya adalah seperti Bunda Maria yang dalam kesederhanaannya ternyata Allah juga punya proyek yang besar terkait dengan wanita yang sangat sederhana ini. Hanya lahir, kalau kita melihat Bunda Maria itu, dia hanya wanita yang sangat sederhana, lahir di Nazaret, desa yang tidak itu penting dan yang sangat kecil, tetapi disitulah karya besar Allah, proyek keselamatan Allah sungguh dinyatakan, dihadirkan di dalam kesederhanaan. Melalui yang sangat sederhana ini kita juga diajak untuk memaknai hidup kita ini dan kesatuan dengan Tuhan, yaitu melalui perbuatan yang sangat sederhana. Kita bisa melihat mengapa gubuk ini namanya gubuk sederhana, bahkan ini bekas kandang sapi, tetapi ternyata yang kelihatannya sederhana itu punya nilai dan bermakna, banyak dicari orang, banyak menarik banyak orang. Demikian juga sebenarnya hal-hal apapun yang sederhana dalam hidup kita ini punya makna dan menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai apapun yang kita buat. Itu hal-hal yang sederhana apa yang bisa kita buat supaya sungguh paguyuban kita ini semakin bertumbuh
tumbuh dan berkembang, dan kasih itu sungguh semakin mekar dan kehidupan kita tidak selalu yang besar, yang wah, yang megah, tidak, yang sederhana. Menjaga, ikuti saja kita bersinergi dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bersinergi juga dengan banyak orang yang juga mempunyai hati untuk berakhirnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Salah satunya hal yang sederhana yang bisa kita buat, yang cuci, memakai masker, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, lalu bersinergi juga dengan pemerintah daerah. Semua kita patuhi protokol-protokol yang ada. Hal yang sederhana tetapi kesediaan Anda, kerelaan kita, ini berarti dan bermakna bagi keselamatan orang lain di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah seperti ini, mari hal yang sederhana yang moga-moga tidak lalu kita lupakan, lalu kita sepelekan ini, yang sebenarnya kalau kita lakukan ini menjadi sesuatu yang berarti. Kita tetap yang utama dan yang pertama tentu kesatuan kita dengan Allah juga menjadi sesuatu yang berarti. Doa kita yang terus kita lakukan demi berakhirnya masa pandemi ini, berakhirnya situasi yang banyak berefek pada segala lini ini, menjadi tetap sesuatu yang penting, yang mendasari, yang menguatkan kita untuk bisa berani bergerak keluar sebuah keselamatan bagi manusia. Kita mohon bersama-sama rahmat Tuhan. Saya percaya Anda, saya ini adalah anak-anak Tuhan yang begitu berharga. Apapun yang Anda buat yang sederhana pasti berarti, asal itu dilakukan juga dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, dengan penuh kerelaan. Belajar dari Bunda Maria, mari kita yakini bersama. Saya yakin Allah akan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya, dicurahkan untuk kita semua, memampukan kita semua, dan kuasa Allah akan menaungi kita. Jadi jangan takut, jangan ragu. Mari kita tetap bersatu hati dalam Tuhan, bersatu hati, bersinergi satu sama lain, dan bersama-sama bergerak menyelamatkan dunia ini dari pandemi. Tuhan memberkati Anda semua.